Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Jannah, jurusan Kimia kelas B. Jadi, saya akan membahas tentang diksi, pilihan kata. Adapun contoh dari pilihan kata yaitu sinonim, homonim, homofon, homograf, antonim, kata umum, dan kata khusus. Pertama, saya akan membahas tentang diksi. Diksi yaitu pilihan kata yang paling tepat ataupun selaras pada penggunaannya, guna mengungkapkan gagasan agar mendapat efek tertentu seperti yang diharapkan. Pengertian diksi adalah pilihan kata pembicaraan ataupun penulis ketika menggambarkan cerita yang telah dibuatnya. Kedua, pengertian kata. Kata yaitu suatu unit dari suatu bahasa yang mengandung arti dan terdiri dari satu atau lebih morfem. Umumnya, kata terdiri dari satu akar kata tanpa atau dengan beberapa afiks. Gabungan kata-kata dapat membentuk frasa, klausa, atau kalimat. Adapun contoh dari pilihan kata yaitu sinonim. Sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda namun memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip. Sinonim juga dapat disebut sebagai persamaan makna atau padanan kata. Adapun beberapa contoh sinonim yaitu binatang atau fauna, tanaman atau flora, dan bohong atau dusta. Contoh kedua dari pilihan kata yaitu homonim. Homonim adalah suatu kata yang memiliki makna yang berbeda tetapi lafal atau ejaan sama. Jika lafalnya sama disebut homofon, tetapi jika yang sama adalah ejaannya maka disebut homograf. Adapun contoh homonim adalah bulan, nama kalender atau nama satelit, rapat, pertemuan, atau tidak renggang. Dikutip dari definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, homonim adalah kata yang sama lafal dan ejaannya, tetapi berbeda maknanya karena berasal dari sumber yang berlainan seperti pada hak asasi manusia dan pada hak sepatu. Contoh ketiga dari pilihan kata yaitu homofon. Homofon dalam bahasa Yunani yaitu homos, sama, dan phone, bunyi, adalah kata yang diucapkan sama dengan kata lain tetapi berbeda dari segi maksud. Homofon terdiri atas kata homo berarti sama dan phone yang berarti bunyi atau suara. Homofon mempunyai pengertian sama bunyi, berbeda tulisan, dan berbeda makna. Contoh homofon antara lain buku, bahan bacaan, dan buku, bagian di antara dua ruas. Rock, pakaian, dan rock, aliran musik. Massa dalam perkataan, media massa, dan masa waktu. Bank, tempat menyimpan uang, dan bank, panggilan untuk kakak. Tang, kendaraan perang, dan tang alat pekakas. Perkataan-perkataan ini adalah serupa dari segi sebutan tetapi mempunyai arti berbeda atau merujuk kepada perkara yang tidak sama. Homofon merupakan sejenis homonim meskipun kadangkala homonim digunakan untuk merujuk hanya kepada homofon yang mempunyai ejaan yang sama tetapi arti berlainan. Istilah ini juga digunakan untuk unik-unik yang lebih singkat daripada perkataan seperti huruf atau beberapa huruf yang disebut sama dengan huruf lain atau kumpulan huruf yang lain. Homofon adalah istilah yang berlawanan dengan homograf. Adapun contoh ketiga dari pilihan kata yaitu homograf. Homograf dalam bahasa Yunani homos artinya sama dan grapo artinya tulis. Homo berarti yang sama ejaannya dengan kata lain tetapi berbeda lafal.
dan maknanya dalam bahasa Indonesia. Contoh homograf antara lain teras, inti kayu atau bagian rumah, apel, buah atau kumpul, serang, perang atau nama tempat, tahu, makanan atau situasi, memerah, berubah warna atau memeras susu sapi, kaset, bersih atau pembersih atau pengelap kaki. Adapun contoh keempat dari pilihan kata yaitu antonim. Antonim adalah hubungan semantik antara dua buah satuan ujaran yang maknanya menyatakan kebalikan, pertentangan, atau kontraks antara yang satu dengan yang lainnya. Lebih sederhana, antonim adalah satu kata yang berlawanan makna dengan kata lain. Antonim disebut dengan lawan kata. Contoh antonim yaitu kaya, miskin, rajin, malas, surga, neraka, atas, bawah, mahal, murah, tinggi, rendah, dan laki-laki, perempuan. Contoh kelima yaitu kata umum. Kata umum adalah kata yang mengandung cakupan arti yang luas. Ciri-ciri kata umum yaitu memiliki makna yang beragam, memiliki kata yang dapat diperinci, dijabarkan lagi, merupakan kata pusat inti sehingga masih bisa dijelaskan. Yang dimaksud dengan kata umum adalah kata yang cakupannya luas dan dinamakan pula dengan istilah hipernim. Contoh kata umum: mendatangi, melihat, peliharaan, menetap, buah, dan bunga. Dan contoh terakhir dari pilihan kata yaitu kata khusus. Kata khusus adalah kata yang digunakan untuk menyebut seluk-beluk atau rincian, atau kata khusus juga bisa diartikan kata yang cakupannya sempit dan dinamakan hiponim. Contoh kata khusus yaitu melirik, memelototi, menengok, singgah, mampir, berkunjung. Contoh kedua dari kata khusus yaitu bundaran, lingkaran, segitiga, dan pergi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.